Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir menjumpai Anda Senin 27 Januari 2025 bersama saya Maya Karim. Dan saya Fahmi Andrian. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Pemerintah Indonesia mendesak Malaysia melakukan penyelidikan terkait dugaan penembakan oleh aparat maritim Malaysia yang menyebabkan warga negara Indonesia tewas. Masyarakat dan pelajar Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kuala Lumpur, Malaysia. Saudara, pemerintah Indonesia mendesak Malaysia melakukan penyelidikan terkait dugaan penembakan yang menyebabkan warga negara Indonesia WNI tewas oleh aparat maritim Malaysia. Pemerintah Indonesia telah meminta akses ke seluleran untuk melihat jenazah dan menemui korban luka. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur mendesak Malaysia menyelidiki tewasnya warga negara Indonesia yang diduga ditembak aparat maritim Malaysia. KBRI menduga ada excessive use of force atau kekerasan berlebihan dari aparat Malaysia kepada WNI. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha mengungkapkan, KBRI di Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut. Yuda menegaskan pemerintah Indonesia akan terus memonitor dan mengawal penanganan peristiwa tersebut. Selain itu, KBRI juga akan meminta akses ke konsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban. Sebelumnya, pekerja migran Indonesia ditembak di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 3 pagi waktu setempat. Pada saat itu patroli APMM bertugas dan melihat sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI pekerja migran Indonesia unprocedural. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang dilaporkan tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang diduga menembak 5 pekerja migran Indonesia hingga menyebabkan 1 orang diantaranya meninggal dunia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Kementerian P2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mencari identitas para korban yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani mengecam tindakan yang dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada hari Jumat pukul 3.00 dini hari hingga menyebabkan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Wamen P2MI menilai tindakan tersebut berlebihan. Pihaknya juga mendesak pemerintah Malaysia segera mengusut terhadap peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli yang dinilai melakukan tindakan berlebihan tersebut. Selain itu, dalam waktu dekat, Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan PMI unprocedural masuk ke negara Malaysia agar peristiwa yang sama tidak terjadi kembali. Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data untuk mencari identitas dan alamat para korban, serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan para korban. Bambang Reginanto, TVRI Jakarta melaporkan.
Pemerintah Indonesia belum mendapat izin dari otoritas Malaysia untuk menemui WNI yang menjadi korban penembakan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Pemerintah Indonesia baru mendapat akses untuk bertemu dengan para korban pada Rabu mendatang. Polisi Malaysia ya. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding menyatakan, pemerintah Indonesia belum mendapat izin dari otoritas Malaysia untuk menemui warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, pada Jumat 24 Januari 2025. Menteri P2MI, Abdul Qadir Karding, menyatakan pemerintah Indonesia baru mendapat akses untuk melihat jenazah korban penembakan pada Rabu mendatang karena masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding meminta otoritas Malaysia agar mengusut peristiwa penembakan terhadap 5 WNI secara transparan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah berkoordinasi dengan otoritas di Malaysia untuk bisa memberikan pendampingan bagi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Sebelumnya 5 warga negara Indonesia ditembak di perairan Tanjung RHU, Selangor pada Jumat 24 Januari 2025. Dalam insiden itu, 1 orang WNI tewas dan 4 WNI luka-luka. Kepala Kepolisian Selangor, Datuk Hussein Omar Khan menyatakan, kejadian penembakan tersebut berawal saat kapal yang ditumpangi warga negara Indonesia menabrak kapal milik APMM yang sedang melakukan tugas patroli. Kita beralih ke kasus lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Paulus Thanos alias Tian Po Chin di Singapura. Saat ini Paulus Thanos ditahan sementara di penjara Changi, Singapura sesuai dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan, pengajuan penahanan sementara terhadap buronan kasus pengadaan KTP elektronik Paulus Thanos telah dilakukan oleh KPK melalui jalur police to police atau professional arrest berdasarkan perjanjian ekstradisi, yaitu ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Tessa Mahardika menjelaskan Paulus Thanos alias Tian Po Chin ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau atau Badan Anti Korupsi Singapura dan selanjutnya ditahan di penjara Changi setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara pada 17 Januari 2025. Tessa Mahardika menyatakan KPK awalnya mengirim permohonan penahanan dengan melampirkan semua kelengkapan persyaratannya, kemudian Divisi Hubinter bersurat ke Interpol Singapura dan Atase Kepolisian Indonesia di Singapura yang selanjutnya diteruskan ke CPIB. Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. KBRI di Singapura memfasilitasi proses penahanan sementara terhadap Paulus Thanos selama 45 hari sejak 17 Januari 2025. Atas penangkapan tersebut, KPK, Kemenkum, Polri, dan Kejaksaan Agung langsung memulai proses pemenuhan berbagai dokumen dan persyaratan untuk segera memulangkan Thanos ke Indonesia. Paulus Thanos diketahui telah masuk daftar pencarian orang atau DPO atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021. Saudara, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Kepala negara mengunjungi negara tersebut untuk memenuhi undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar. Upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di lapangan parade Istana Negara Malaysia diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti dengan tembakan meriam tanda penghormatan sebanyak 21 kali. Presiden Prabowo kemudian memeriksa barisan pasukan jajar kehormatan. Usai menghadiri upacara penyambutan kenegaraan, Kepala Negara menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo juga dianugerahi darjah kerabat Johor yang amat dihormati dari Raja Malaysia Sultan Ibrahim.
Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Presiden Prabowo dan delegasi. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia, sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda, di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin negara akan bertukar pandangan mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama di Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah warga negara dan pelajar Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kuala Lumpur, Malaysia. Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia di perantauan. Suasana penuh kehangatan menyelimuti kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel selama kunjungannya di Kuala Lumpur, Malaysia. 4 anak Indonesia yang mengenakan pakaian adat menyambut Presiden dengan penuh semangat. Presiden Prabowo pun membalas dengan hangat sapaan anak-anak tersebut. Tidak hanya itu, para pelajar di Malaysia juga menunjukkan antusiasme mereka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Para pelajar Indonesia telah menunggu kedatangan Presiden Prabowo sejak pukul 5 pagi waktu setempat. Sejumlah warga negara Indonesia di Malaysia turut menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo. Salah seorang warga, Lina, menyatakan kedatangan Presiden Prabowo dapat memberikan semangat baru bagi warga Indonesia di Malaysia. Selain pelajar dan masyarakat, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyambut kedatangan Presiden, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani. Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga menjadi momen yang membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia di perantauan. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah bagi umat Islam di seluruh dunia. Presiden juga berharap umat Islam dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Peringatan Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab diperingati umat Islam sebagai momen penting dalam sejarah spiritual umat. Dalam akun media sosial pribadinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kepala negara berharap seluruh umat Islam di dunia, khususnya Indonesia, dapat mengambil hikmah dari perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW. Presiden Prabowo berharap umat Islam di Indonesia dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa manfaat bagi sesama. Dalam akun media sosialnya, Presiden Prabowo juga mengunggah video berdurasi 15 detik bertuliskan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memperingati momen Isra Mi'raj bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan mengunjungi Galeri Rasulullah di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat yang menyuguhkan diorama peristiwa Isra Mi'raj. Diorama Isra Mi'raj disuguhkan dengan apik di Galeri Rasulullah yang berada di kawasan Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Diorama ini mengajak pengunjung mengenang kembali peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit ke-7 dalam satu malam. Uniknya, diorama ini menyuguhkan suasana seakan-akan pengunjung juga ikut diangkat ke langit.
Para pengunjung diarahkan untuk duduk di sebuah lantai kaca yang terdapat gumpalan menyerupai awan. Selain duduk di atas awan, pengunjung bisa melihat instalasi video mapping menampilkan perjalanan singkat Rasulullah menuju langit ketujuh. Kepala Divisi Pemandu Galeri Rasulullah Nadia Futri mengatakan diorama Isra Mi'raj adalah salah satu koleksi yang diunggulkan di galeri ini, sebab penggunaan teknologinya sangat mumpuni. Untuk di Galeri Rasulullah ini ada berbagai media seperti media interaktif, diorama, kemudian ada replika, dan juga Galeri Rasulullah ini dikemas dengan teknologi-teknologi yang sudah mumpuni begitu. Mungkin karena Isra Mi'raj ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting ya pada masa itu, yang kemudian menjadi salah satu aturan bagi kita semua untuk melakukan ibadah sholat begitu ya, yang kemudian ini menjadi highlight bagi Galeri Rasulullah begitu, dan juga dikemas dengan teknologi yang sangat luar biasa begitu. Galeri Rasulullah tidak hanya menyuguhkan diorama Isra Mi'raj. Museum Edukasi Religi ini juga mengabadikan sejarah Nabi Muhammad SAW serta menggambarkan perjalanan tersebarnya agama Islam ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Museum yang baru beroperasi selama 2 tahun ini buka setiap hari Rabu hingga Minggu dengan 2 sesi kunjungan yaitu pagi dan siang. Para pengunjung bisa memesan tiket Galeri Rasulullah secara gratis melalui aplikasi Sapa Warga. Di momen libur panjang, lebih dari 16.000 penumpang kereta api keluar dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Total lebih dari 27.000 penumpang kereta api tercatat berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun lainnya di wilayah Daob 1, Jakarta. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko mengatakan berdasarkan data Senin 27 Januari 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat lebih dari 27.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Gambir, dan stasiun lainnya di wilayah Daob 1 Jakarta. Di masa momen libur panjang hingga 29 Januari 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta mengerahkan sedikitnya 69 kereta api jarak jauh dengan kapasitas 38.012 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko mengatakan keberangkatan dari stasiun Gambir 10.278 penumpang, sedangkan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 16.928 penumpang. Angka tersebut masih berubah karena penjualan tiket secara online maupun membeli di loket masih terus berlangsung hingga jelang keberangkatan kereta api. Sementara itu, akibat meluapnya banjir di wilayah Grobogan, Daob 4, sejumlah kereta api mengalami keterlambatan jadwal kedatangan dan keberangkatan baik di stasiun Gambir maupun di stasiun Pasar Senen karena perjalanan kereta memutar via Gambringan, Gundih, Brumbung, dan Surabaya, Solo, Brumbung. KAI juga menerapkan layanan pengembalian tiket secara penuh atau penjadwalan ulang perjalanan tanpa biaya tambahan bagi penumpang yang terdampak keterlambatan jadwal. Selain itu, PT KAI juga memberikan kompensasi sesuai ketentuan. Klik Indonesia Petang kami hentikan sejenak guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur menyediakan bus angkutan dalam kota malam hari atau Amari untuk mengantisipasi penumpang yang tiba dini hari. Layanan bus Amari beroperasi mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Komandan Regu Terminal Pulau Gebang, Daryanto, mengatakan bus Amari dari Transjakarta disiagakan untuk penumpang yang tiba dini hari. Hal itu untuk memudahkan para penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke tujuannya masing-masing. Daryanto menyatakan Transjakarta menyediakan 6 rute tambahan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang menuju ke terminal lain, diantaranya Pasar Senen, Tanjung Priok, Kampung Rambutan, Pasar Minggu, Kalideres, dan Pulau Gadung. Dan rute Terminal Pulau Gebang, Daryanto menyebutkan layanan Transjakarta dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ke sejumlah terminal beroperasi mulai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 5 pagi. Kalau untuk Transjakarta, kalau di posisi momentum seperti hari-hari besar itu selalu ada angkutan umum ini Amari. Jadi Transjakarta juga nyampe jam 5 itu, nyampe jam 5. Ya, gitu. Untuk membantu masyarakat kita yang akan melanjutkan perjalanannya ke masing-masing tujuannya. Demikian. Dan rute Terminal Pulau Gebang, Daryanto menyampaikan, Terminal Terpadu Pulau Gebang juga menyediakan fasilitas penginapan khusus bagi penumpang yang tiba di terminal saat dini hari. Saudara, PT Kereta Cepat Indonesia Cina mengangkut sebanyak 20.000 penumpang perjalanan WUS hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung bersama Bahrul Latukonsina langsung dari stasiun KCIC Halim, Jakarta. Selamat petang, Bahrul. Bahrul, bagaimana mobilitas penumpang di stasiun KCIC Halim sampai dengan saat ini? Bahrul. Ya baik, selamat petang Fahmi dan juga saudara. Langsung dari stasiun WUS di Halim, Jakarta. Memang untuk mobilitas ini dari pantauan kami sejak siang tadi di masyarakat sudah membadati
stasiun ini, dan memang tadi pada pukul 17.30 begitu baru saja berangkat begitu kereta Wus ke wilayah Bandung. Dan memang dari data yang kami dapatkan memang untuk pada periode 24 hingga tanggal 29 Januari 2025 ini untuk tiket yang terjual sudah sangat banyak, yakni ada 105.000 tiket yang telah terjual. Dan dari periode tanggal 24 hingga tanggal 26 Januari 2025 ini KCIC sudah memberangkatkan sejumlah 67 penumpang. Dan memang jika kita rata-rata begitu untuk totalnya ini dari tanggal 24 hingga tanggal 26 lalu ini untuk perharinya di rata-rata ada 22.000 penumpang yang diberangkatkan oleh KCIC. Dan memang jika kita bandingkan untuk hari ini dari data terbaru begitu baru mencapai 20.000. Memang ini belum mendekati dari angka kemarin yakni 22.800 penumpang yang diberangkatkan, namun ini masih ada kemungkinan naik begitu karena memang untuk perjalanan masih akan dilakukan hingga malam nanti, dan juga untuk penjualan tiket juga masih terus dilakukan. Dan juga memang untuk puncak ini adalah sejauh ini berada pada hari kemarin yakni pada tanggal 26 yakni dengan angka 22.800 penumpang yang diberangkatkan. Dan juga saudara, dari semua tiket yang telah terjual ini 80% adalah jalur dari wilayah Halim ke wilayah Padalarang, sementara untuk sisanya atau 20% itu berasal dari Halim ke wilayah Tegaluar dan ke arah Sumarekon, dan juga dari wilayah Halim ke arah Karawang. Dan juga tadi dari pihak KCIC juga mengimbau untuk para penumpang yang berasal dari Padalarang menuju Bandung untuk dapat melihat KA Feeder, karena memang untuk jadwal keberangkatan ini sudah disesuaikan oleh pihak KCIC. Dan juga untuk masyarakat yang akan berangkat dari stasiun Wus di Halim ini tidak perlu khawatir, karena memang di sini juga sudah disiapkan begitu sejumlah tenan-tenan. Tadi kami lihat ada berbagai macam UMKM di sini. Juga untuk masyarakat yang capek juga sudah disiapkan kursi pijat di sebelah kiri saya. Dan juga untuk anak-anak yang ada di sini juga tidak perlu khawatir, karena memang dari pihak di stasiun ini juga sudah menyiapkan taman bermain kecil begitu untuk anak-anak, sehingga nantinya tentu masyarakat tidak perlu khawatir akan menunggu lebih lama di stasiun ini, karena memang sejumlah persiapan juga sudah disiapkan oleh pihak stasiun di Halim ini. Untuk sementara Fahmi kembali ke studio. Baik, terima kasih Bahrul, selamat kembali bertugas. Pertamina memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta aman selama libur panjang Isra Miraj dan Imlek hingga 29 Januari 2025. Pertamina memastikan ketahanan stok produk BBM, LPG hingga aftur sangat tebal baik di supply point utama hingga lembaga penyalur. Pertamina memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta pada libur panjang akhir Januari 2025 aman. Libur panjang akhir bulan itu bertepatan dengan libur peringatan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2025. Secara umum, persediaan produk bahan bakar minyak, LPG dan aftur mencukupi di supply point utama hingga lembaga penyalur di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Stok energi itu sebanyak 15,6 kali lipat dari konsumsi normal untuk produk gas lain. Menyusul gas oil, tersedia 21,2 kali lipat dari konsumsi normal. Kemudian produk LPG tersedia sebanyak 1,7 kali lipat dari konsumsi normal dan produk aftur 30,6 kali lipat dari konsumsi normal. Bahkan Pertamina memastikan seluruh kebutuhan energi itu tersebar di 8 supply point bahan bakar minyak, 4 terminal LPG, dan 5 supply point aftur di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, serta terus beroperasi pada hari libur panjang akhir Januari 2025. Sebagai langkah antisipasi peningkatan kebutuhan LPG, khususnya LPG 3 kg, Pertamina memberikan alokasi tambahan fakultatif berdasarkan koordinasi dan permintaan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk pasokan LPG kami berikan penambahan pasokan di hari libur itu sejumlah 50% dari konsumsi harian pada hari libur Imlek dan juga pada hari libur Isra Miraj.
Kemudian total 50% tersebut sejumlah 733.000 lebih tabung LPG jika dikalikan dalam bentuk tabung. Kami himbau kepada masyarakat dengan adanya penambahan ini tetap membeli LPG di pangkalan LPG Pertamina terdekat agar memperoleh harga eceran tertinggi, kemudian stoknya melimpah dan harganya paling murah. Pertamina telah melakukan antisipasi cuaca ekstrim dengan menyiagakan keandalan Sarfas dan lembaga penyalur, mulai dari menerapkan pola supply alternatif untuk penyaluran produk hingga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan TNI jika dibutuhkan pada kondisi tertentu. BUMN itu juga mengantisipasi proyeksi kenaikan kebutuhan pasokan di beberapa daerah wisata di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena dua provinsi itu memiliki destinasi wisata cukup banyak, sehingga Pertamina memonitor secara intens jika suatu waktu diperlukan tambahan pasokan selain aspek keamanan dalam penyaluran kebutuhan energi. Herdian Giri dan Ujuan Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup pada Senin pagi. Seluruh korban longsor telah berhasil ditemukan, sementara satu korban yang terseret arus banjir masih dinyatakan hilang. Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya menyatakan setelah 7 hari operasi pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup pada Senin pagi 27 Januari 2025. Lokasi di Desa Kasimpar, baik di rumah Sekdes, pemancingan, dan kafe Alo Coffee juga dinyatakan bersih dari korban tanah longsor. Meski demikian, masih ada satu korban yang dilaporkan hilang bernama Teguh Imanto. Korban hilang akibat terseret arus banjir dan bukan merupakan korban tanah longsor. Pihak tim gabungan terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan terus melakukan pencarian. Dengan ditutupnya operasi pencarian korban, maka tim gabungan telah berhasil menemukan 25 korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor. Petugas gabungan juga masih berjaga di lokasi untuk melanjutkan pemulihan pasca bencana. Salah satu yang akan dilakukan oleh petugas yakni perbaikan infrastruktur fasilitas publik dan jalur untuk warga yang sempat terisolasi karena tertutup material longsor. Petugas juga menyatakan masih menerima laporan dari masyarakat apabila ada pengaduan tanda-tanda korban. Nanti kita juga sampaikan kepada wilayah tentunya Pak Camat, Pak dan Ramil, Bapak Kapolsek bahwa memang wilayah tersebut sebenarnya sudah beberapa kali terjadi bencana. Atau 3 tahun yang lalu juga pernah terjadi longsor daerah tersebut, sehingga mungkin kita akan membatasi akses menuju daerah tersebut. Kalau untuk persawahan mungkin tidak masalah, ya untuk perkebunan tidak masalah, tapi untuk tempat wisata, tempat penginapan segala macamnya itu tentunya kita akan membatasi atau melarang. Pasca bencana longsor, warga dilarang melakukan aktivitas di lokasi karena rawan terjadi bencana dan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Proses pencarian terhadap 9 korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat dihentikan sementara pada Senin 27 Januari 2025. Penghentian sementara pencarian korban karena pengelola tengah melakukan pembersihan area gedung untuk mempermudah personel dalam melakukan pencarian. Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta, Muhammad Yohan menyatakan, pencarian dan evakuasi terhadap 9 korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat dihentikan sementara pada Senin 27 Januari 2025. Muhammad Yohan menyatakan penghentian sementara pencarian korban kebakaran dilakukan karena pengelola gedung melakukan pembersihan area gedung yang terbakar agar mempermudah tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian korban. Meski pencarian dihentikan sementara, namun personil gabungan tetap bersiaga untuk melakukan pencarian kembali jika sudah ada koordinasi dari pihak kepolisian dan pengelola gedung. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri telah berhasil mengidentifikasi 3 dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Muhammad Yohan menyatakan RS Polri masih melakukan proses identifikasi terhadap 9 kantong jenazah yang belum dapat diketahui identitasnya. Dewan Masjid Indonesia akan membangun 10 masjid semi permanen di Gaza, Palestina. Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Muslim Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.
terkait ide Trump yang ingin Dewan Masjid Indonesia berkomitmen membangun 10 masjid semi permanen di Gaza, Palestina pasca gencatan senjata yang baru-baru ini tercapai di wilayah setempat. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala, mengungkapkan inisiatif ini diambil sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Muslim Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Yusuf Kala yang juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 ini juga mengharapkan sebagian dari masjid yang akan dibangun di kamp-kamp pengungsian di Gaza sudah dapat digunakan pada Ramadan 1446 Hijriah. Permanen dulu. Karena itu maka kita putuskan bahwa Dewan Masjid akan membantu membangun masjid-masjid sementara yang 1000 itu kehilangan kita di Gaza. Nah sementara ini telah diputuskan sendiri untuk segera membangun 10 masjid, tapi dalam perencanaan lanjut untuk bulan Ramadan ini kita harapkan bahwa jamaah masjid dalam rangka mengumpulkan sedekah, infak dan zakat itu bukan juga menyumbangkan untuk kira-kira 5-10% sesuai kemampuan masjid masing-masing. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia memulai gerakan pengumpulan dana untuk pembangunan 10 masjid semi permanen pada Senin 27 Januari 2025 yang juga bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Ketua Umum DMI Yusuf Kala mengimbau para pengurus masjid dapat menyiapkan kotak amal khusus untuk pembangunan masjid yang lebih banyak di Gaza dan di wilayah Palestina lainnya. Pemerintah pusat melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam program prioritas ketahanan pangan nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan Papua Selatan. Sinergi dengan pihak investor juga didorong guna mempercepat swasembada pangan 2030. Pemerintah mempercepat proyek pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Guna mencapai swasembada pangan, proyek strategis nasional ini melibatkan pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektar, optimalisasi lahan 100.000 hektar, serta cetak sawah baru seluas 1 juta hektar dengan dukungan bantuan alat mesin pertanian. Optimalisasi lahan atau OPLAH di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, kini telah memasuki musim tanam pertama di tahun 2025. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan DP2KP Provinsi Papua Selatan Paino mengatakan, upaya pemerintah pusat dalam mendorong proyek strategis nasional ini terus digenjot dengan melibatkan semua unsur untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat dalam hal Kementerian Pertanian melalui program OPLA, musim tanam dari 1 kali menjadi musim tanam 3 kali, sehingga 1 tahun musim tanam kita menjadi 3 kali. Kaitan dengan OPLA yang sudah dikerjakan dari 40.000 di tahun 2024 kemarin 40.000 sudah dikerjakan kurang lebih 30.000. Sisa 10.000 ini karena memang bro-nya berat, artinya berat itu ada kayu-kayu yang besar sehingga melalui proses yang cukup panjang, sehingga dari 30.000 itu sudah ditanamin. Dalam upaya mendorong terlaksananya proyek strategis nasional food estate, pemerintah turut melibatkan investor untuk mengelola lahan seluas 500.000 hektar. Salah satunya bekerja sama dengan PT Global Papua Abadi untuk mengelola tebu, mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, hingga proses penggilingan yang nantinya akan memproduksi gula. Ya, untuk progres saat seperti yang kita lihat ini ada pertama yang kali Pak Jokowi tanam itu bulan 7 kemarin, sekarang kita udah ada 140 hektar ditambah 100 hektar sehingga sekitar 240 sampai 250 hektar untuk pembibitan. Jadi dari pembibitan nanti kita akan kita panen untuk jadi komersial di tahun 2026 dengan harapan 2027 kita udah melakukan penggilingan yang pertama dan pabrik udah siap untuk memproduksi di tahun 2027.
Pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate ini merupakan salah satu langkah intensifikasi sekaligus ekstensifikasi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya dilakukan para petani penggarap lahan pertanian pasir di pesisir Bantul dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain upaya pengendalian hama tanaman, petani kini juga tengah melakukan peremajaan benih tanaman bawang merah dan beberapa uji coba tanaman potensial. Kawasan lahan pertanian pasir di pesisir Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu kawasan penopang produktivitas pertanian di Bumi Projo, Taman Sari itu, khususnya dalam produksi hortikultura. Mayoritas produksi hortikultura di Bantul, seperti bawang merah, cabai, dan jenis sayuran lainnya, dihasilkan dari lahan pertanian pasar. Hingga kini lebih dari 70% lahan pasir telah dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan diharapkan bisa bertambah luas sehingga mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain sebagai salah satu target pelaksanaan gerakan tanam jagung 1 juta hektar, program dari Kementerian Pertanian dan Polri, para petani juga melakukan upaya peningkatan hasil pertanian hortikultura seperti yang tengah dilakukan saat ini oleh kelompok Tani Manunggal Ngepet Sanden Bantul. Mereka memagari lahan pertaniannya dengan insect net atau jaring serangga yang bertujuan untuk pengendalian hama. Selain itu juga dilakukan pengembangan tanaman jenis sayuran lain bersifat jangka pendek, peremajaan bibit tanaman bawang merah akibat tingginya harga benih bawang merah, dan uji coba pengembangan tanaman potensial lainnya. Jadi program kita untuk ketahanan pangan nasional itu di lahan pasir ini harus bisa membuat benih bawang merah untuk permajaan. Ini sudah kita coba untuk MT1 dan nanti untuk ketahanan pangan kita sudah mendapatkan program dari pemerintah untuk menanam wind barrier ke jagung. Jadi nanti untuk ke depan selain kita bisa menanam tanaman pangan dan bisa menanam tanaman hortikultura seperti itu. Menghadapi musim itu bulan puasa itu kan biasanya bulan puasa sayuran yang ini tanam kacang panjang. Ya. Tanaman hortikultura merupakan tanaman pokok yang selalu dibudidayakan setiap tahun sebagai sumber pendapatan utama petani. Untuk itu, menghadapi musim tanam kedua, berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan hasil panen, termasuk rencana pemasangan insect net, pengendali hama, dan penyakit tanaman secara menyeluruh seluas 22 hektar, bantuan dari donatur dan swadaya para petani. Berbeda dengan lahan persawahan, pertanian lahan pasir tidak ada irigasi, penyiraman dilakukan menggunakan pompa air energi listrik, dan pola tanamnya hortikultura sebagai tanaman pokok. Demikian Margo Laras, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Bantul. Akses jalan bypass atau jalan elak pasar Sepaku di kawasan ibu kota Nusantara dalam waktu dekat ini akan segera rampung dan siap difungsikan. Akses ini dinilai penting untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan pasar Sepaku sehingga dapat mempercepat laju arus logistik pembangunan ibu kota Nusantara. Jalan bypass atau jalan elak di Sepaku menuju kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara pada akhir Februari 2025 ini dipastikan akan rampung dan siap difungsikan. Hal ini diungkapkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, bersama Kepala Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur, bahwa pihaknya berkeinginan segera melakukan penataan kawasan Sepaku. Disampaikan bahwa percepatan pengerjaan jalan bypass ini sempat terkendala pada proses pengadaan lahan dan kini progresnya kembali berlanjut. Jalan bypass Sepaku ini akan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan jalan nasional yang melintasi kawasan Pasar Rabu Sepaku ini. Sehingga perlunya jalan bypass sebagai salah satu jalur penting penghubung akses logistik dalam mendukung pembangunan ibu kota Nusantara dan juga akses masyarakat umum dari dan menuju kawasan Penajam dan Kalimantan Selatan. Untuk itu, akses tersebut dinilai sangat dinantikan publik dan dapat segera difungsikan sebagai akses alternatif. Bukan hanya masyarakat yang menunggu, saya juga menunggu karena saya mau menata Sepaku. Sepaku baru akan kita laksanakan kalau itu sudah jadi sehingga jalannya bisa kita reroute ke sana.
Nah ini selesainya kapan? Akhir Februari, Pak. Akhir Februari jadi. Kemarin kan memang lahannya kan sempat terkendala lahan ya, tapi sekarang kan lahan sudah bebas. Jadi kami sekarang sedang melakukan pekerjaan penyelesaian beton rigid sama slabnya. Insya Allah akhir Februari ini selesai. Oke, terima kasih. Itu bukan masalah, pekerjaan itu pernak-pernik pelaksanaan konstruksi ya begitu itu. Proyek jalan bypass Pasar Sepaku ini dibangun dengan nilai kontrak sebesar 135,6 miliar rupiah yang dimulai pengerjaannya sejak Agustus 2023. Skema pengerjaan tahun jamak dengan volume pekerjaan 2,1 km diharapkan dapat mempercepat akses yang menghubungkan jalan dari Sepaku langsung ke kawasan inti pusat pemerintahan. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Baik, mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat, pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Saudara, menjelang perayaan Hari Raya Imlek, pengrajin kue khas Imlek di Kabupaten Temanggung dibanjiri pesanan. Pengrajin kue moho khas Imlek mengalami kenaikan sebesar 50% dibanding hari biasanya. Industri kue moho milik Budi Utomo, warga Kampung Coyudan Selatan, Kelurahan Parakan, Kauman, Kecamatan Parakan, dibanjiri pesanan menjelang perayaan Imlek. Salah seorang pemilik toko kue moho, Budi Utomo, mengaku peningkatan pesanan bisa mencapai 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasa. Dalam sehari, Budi Utomo dapat menjual 1.000 kue moho. Ribuan kue moho dibuat secara manual dengan penuh ketelatenan dan kesabaran oleh para perajin. Untuk menjaga kelezatan, kue moho buatan Budi Utomo menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia maupun pengawet. Dalam pembuatan kue moho ini sangat sederhana, yakni tepung terigu dicampur dengan gula dan pewarna alami. Selanjutnya dicetak dan dikukus selama kurang lebih 20 menit sebelum dapat dinikmati oleh para pembeli. Resep-resepnya pun masih asli. Kita masih asli alami. Kita tidak menggunakan ini bahan-bahan kimia, pengawet, pewarna. Kita tidak menggunakan itu. Artinya pewarna yang pewarna ada yang agak kayak warna yang agak cereng gitu ya, warna yang menyala gitu, kita ada pakai, jadi benar-benar alami. Salah satu pembeli, Encik, mengaku membeli kue moho di tempat ini karena sangat enak dan rasanya tidak pernah berubah sejak dulu. Pesenannya mau minta moho, mungkin enak, terus empuk gitu. Ini pusatnya di sini sing bikinnya, itu pabriknya tapi kecil. Oke. Beli setiap hari apa pripun, Bu? Enggak, sebutuhnya bikin sih tiap hari, cuman ngisinya di sana di pasar-pasar. Produksi kue moho ini sudah ditekuni Budi Utomo sejak tahun 1960. Saat ini Budi Utomo merupakan generasi keempat yang tetap mempertahankan 2 jenis kue moho hasil olahannya, yakni kue moho dan kue ku. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah melaporkan.
Berikutnya kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia petang hari ini. Akhirnya, saya Maya Karim. Dan saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.